Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada sebuah berita dari media The Athletic ya, yang ditulis oleh Adam Crafton. Artikelnya sebenarnya cukup panjang, tapi ada beberapa, mohon maaf kalau seandainya ada agak sedikit terganggu suaranya karena ada angin. Ini sudah gua pakai Dead Cat, semoga berhasil ya untuk meredam anginnya. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelum gua mulai juga Sobat Football United yang ingin Sobat Football United yang ingin just tip jersey, silahkan ke Instagram GUST_Football United, sama seperti channel ini ya penulisannya. Di situ ada caranya bagaimana. Tahun lalu alhamdulillah berhasil. Kali ini gue buka kembali dengan kuota yang terbatas. Jika ada yang berminat, cus langsung ke sana. Oke. Bagaimana Sir Jim Ratcliffe dari Ineos ini akan mengambil mengambil alih urusan football dan juga bisnis di Manchester United. Itu merupakan judulnya, dan memang sangat panjang menurut gua artikelnya. Dan di akhir artikel tersebut ada sedikit mungkin semacam kayak bocoran seperti apa situasi Sir Jim Ratcliffe dengan Manchester United atau dengan Erik ten Hag. Di sana disebutkan kalau bagaimana sebenarnya situasi di board dari Manchester United ini sebenarnya bisa jadi akan kejam, dan bagaimana juga masa depan dari sang pelatih Erik ten Hag. Erik ten Hag ini disebutkan ya kalau kontraknya ini akan berakhir di tahun 2025 dan menuju ke musim 2023-2024 ini tanpa artinya ada penurunan. Dan kita sudah ketahui ini kan bagaimana tidak ada tiket ke UCL tahun depan di musim keduanya, dan ini membuat sebenarnya situasi untuk mengganti ini terbuka. Tapi dia ini sebenarnya dibantu oleh bagaimana Ineos ini melihat ya, kalau tim eksekutif di Manchester United tidak menyediakan dia dengan peluang yang tinggi untuk sukses, dan juga kekurangan alternatif yang jelas untuk menggantikannya ya. Lalu juga bagaimana biaya untuk memecat dia dan juga untuk mengganti atau mencari penggantinya. Jadi ada semacam kayak kombinasi yang dilihat oleh Ineos di sini, bagaimana ada support yang tidak bagus. Dan support ini sering gua katakan ini bukan hanya terkait dengan menyediakan pemain-pemain yang diinginkan, mendatangkan pemain-pemain yang direkomendasikan, tidak seperti itu. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya itu, tapi juga ada banyak hal lain terkait dengan daily football. Artinya daily football ya, sepak bola sehari-hari lah ya, mulai dari Carrington, termasuk juga pertandingan, termasuk juga urusan di luar lapangan dan lain-lain ya, administrasi dan lain-lain yang dinilai, dan termasuk juga tentu saja tim medis ya kan, rekomendasinya yang ngawur menurut gua. Ada banyak hal yang Ineos lihat ini Erik ten Hag tidak diberikan kesempatan ataupun dukungan secara maksimal, dan ini sudah pernah ditekankan juga oleh Sir Jim Ratcliffe, di mana Sir Jim Ratcliffe menilai permasalahannya bukan pada manajer tapi pada lingkungan sekitarnya, dan ini sudah terjadi terlalu lama di mana tidak ada lingkungan yang mensupport kinerja dari manajer sehingga mereka punya peluang besar untuk sukses. Ditambahkan ya, saat ini Manchester United secara berkelanjutan, kalau mereka ini merencanakan musim depan dengan Erik ten Hag. Dan bagaimana tapi di sisi lain di klub yang saat ini dimiliki oleh Ineos ya, Ineos ini tidak ragu-ragu sebenarnya untuk mengganti atau melakukan perubahan kalau mereka melihat ada bukti yang besar, alasan yang lebih kuat untuk mereka melakukannya. Yang menurut gua dari artikel ini nampaknya alasan tersebut belum begitu kuat saat ini. Sir Jim Ratcliffe sudah pernah mengatakan, dan nampaknya ini yang akan dipegang ya. Tadi sudah gua ulas. Lalu juga bagaimana faktor finansial, tadi disebutkan bagaimana ongkos memecat, ongkos mencari pengganti, waktu, usaha. Ini kan dibutuhkan persiapan yang besar. Mungkin dari fans Manchester United sudah memiliki calon ya kan, A, B, C, D. Tapi bagi klub ini kan tidak main-main. Mereka ketika mendatangkan pelatih kepala yang baru, katakanlah demikian, akan ada investasi
yang dilakukan jelas untuk mentransfer pelatih tersebut, nomor 1. Nomor 2, investasi besar juga untuk mensupport ya kan sang pelatih dengan pemain-pemain yang dilepas. Tentunya mungkin ada pengurangan harga, kerugian klub akan diderita, lalu juga bagaimana mendatangkan pemain-pemain yang direkomendasikan. Ini kan juga salah satu hal yang harus disiapkan dari sisi budget. Jadi bukan hanya budget untuk memecat Erik ten Hag dan mendatangkan pelatih baru, tidak demikian. Lalu juga mungkin hal-hal yang di-request, yang diminta oleh pelatih baru terkait dengan fasilitas ya kan dan lain-lain, yang bisa jadi ini juga akan menambah ya kan biaya dari Manchester United itu sendiri. Dan nampaknya dengan keadaan finansial saat ini, hal tersebut menurut gua juga memiliki resiko untuk dilakukan, di mana mencari penggantinya ini juga waktunya sudah sangat sempit. Di video-video sebelumnya sudah gua bahas bagaimana ya di bulan Juni Juli ini akan ada turnamen ya kan, persiapannya akan sangat pendek untuk melakukan mencari pelatih, lalu pelatih tersebut untuk bisa mempersiapkan untuk musim depan. Sebenarnya sih persiapan itu bahkan menurut gua ya banyak tim untuk musim depan ini sudah dilakukan dari bulan-bulan ini, bukan hanya soal mencari pengganti manajer seperti kayak Liverpool ya kan ataupun klub-klub lain, tapi juga bagaimana mereka menatap musim depan. Ini sudah dipersiapkan dari sekarang, pemain-pemain yang akan diincar. Jadi sudah ada semacam kayak konsentrasi yang double berupa mengakhiri musim ini sambil juga mulai mencicil musim depan. Erik ten Hag pun juga musim lalu kan demikian. Bagaimana di akhir musim, gue ingat bener ya, sudah mencoba formasi 4-1-4-1. Ini sebagai contoh. Ada hal lain tentu saja yang menurut gue dari sisi teknis harus juga dipersiapkan, bagaimana aturan offside ya kan, aturan Wenger rule kabarnya demikian yang beda, dan ini tentu saja butuh adaptasi teknis yang harus dipersiapkan juga dari sekarang. Siapa pemainnya ya kan, sistem latihan nanti pre-season akan seperti apa, sehingga mencari pengganti tidak bisa sembarangan, harus tepat juga waktunya, dan menurut gue saat ini nampaknya sudah agak terlambat. Nah dari situ ya, dan dari gue ambil artikel ini, peluang untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag menurut gue itu besar, tapi bukan 100%. Gue tetap menilai mungkin masih 50-50. Artinya ketika di akhir-akhir pertandingan ini ada situasi yang jelas parah, dalam hal ini bukan hanya permainan dan juga hasil, tapi semisal ya menurut gue yang bisa banget merubah situasi seperti gue lihat akhir dari Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho, yaitu adalah dressing room. Ini merupakan faktor penting, bahkan lebih penting daripada hasil dan juga performa. Kenapa gue bisa bilang begitu? Hasil dan juga performa ini banyak komponen juga ya yang dilihat oleh Ineos, misal tidak berhasil, mungkin support yang tidak maksimal seperti tadi disebut oleh artikel di Athletic. Tapi dressing room menurut gue ini sudah sewajarnya dikuasai oleh pelatih kepala, apapun alasannya. Walaupun tidak secara mutlak, tapi paling tidak kecenderungan tuh ke arah sana. Nah ketika ini lepas, maka ya tidak ada alasan menurut gue untuk tetap mempertahankan pelatih. Di situ gue lihat, dan itu akan dilihat dari bagaimana hasil ya, dan juga bagaimana permainan di atas lapangan. Tapi gimana, ini agak rancu sedikit, tapi contoh lah ketika Manchester United kalah menghadapi Liverpool di musim terakhir dari Jose Mourinho, di pertandingan terakhir Jose Mourinho, jelas itu tidak ada tim bermain tanpa motivasi. Menghadapi Watford juga demikian, tanpa motivasi. Jadi performa dengan motivasi. Selama itu masih ada, menurut gua ada kemungkinan Erik ten Hag tetap akan berada di Manchester United musim depan. Contoh ketika menghadapi Coventry City, contoh ketika Manchester United seri menghadapi Burnley, gua melihat di situ bukan motivasi tapi lebih ke konsentrasi ya. Jadi ada hal yang berbeda. Ini menurut gua secara ringan amatiran. Kurang lebih demikian ya. Itu tadi gue bahas sedikit artikel. Tapi bagaimana menurut Sobat Football nanti dari artikel tersebut? Akankah Erik ten Hag tetap bersama Manchester United musim depan? Tapi sekali lagi ya, jika memang diputuskan untuk bersama, maka tidak bisa situasinya sama seperti ini. Harus diberikan juga support yang berbeda ya, yang bisa memaksimalkan kinerja Erik ten Hag musim depan. Karena tidak mungkin semua ini dibebankan ke Erik ten Hag. Manajemen juga harus mengambil peran di sana yang lebih bagus, lebih banyak juga dibanding musim-musim sebelumnya. Itu kurang lebih. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.